Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalita Ajani Fitisana. Saya dari Fakultas Ilmu Keperawatan. NIM 30902000059. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia baku. Video ini didokumentasikan untuk mata kuliah Bahasa Indonesia FIK, dosen pengampu Dr. Evi Kamala SPD. Penggunaan bahasa Indonesia baku. Bahasa merupakan alat komunikasi penting yang dapat menghubungkan seseorang dengan yang lainnya. Dan kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Biasanya kata baku digunakan untuk penulisan ataupun penggunaan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam suatu tulisan atau dalam pengungkapan kata. Kemudian dilanjut dengan ciri-ciri kata baku. Yang pertama ada kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua ada kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Ketiga, pada pemakaian imbuhan kata, baku ini bersifat eksplisit. Keempat, baku adalah bahasa percakapan. Yang kelima, kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Yang keenam, kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Ketujuh, kata baku tidak mengandung antipleonasme. Yang kedelapan, kata baku tidak mengandung hiperkorek. Dan dilanjut ada fungsi kata baku. Fungsi kata baku ada 3. Yang pertama, sebagai pemersatu. Kedua, sebagai pemberi kekhasan. Ketiga, pembawa kewibawaan. Maksud sebagai pemersatu. Fungsi penggunaan kata baku bagi masyarakat Indonesia adalah untuk menghubungkan semua penutur dari berbagai macam bahasa daerah yang berbeda-beda. Nah, dengan penggunaan kata baku, bahasa baku dapat dijadikan pemersatu masyarakat daerah menjadi satu bangsa. Kedua, sebagai pemberi kekhasan. Maksudnya, Indonesia mengharuskan setiap wilayah daerahnya menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, melalui fungsi itu, maka bahasa baku dapat memperkuat rasa nasionalisme masyarakat daerah yang bersangkutan. Dan dilanjut ada pembawa kewibawaan. Maksudnya itu bahasa baku juga ikut serta membawa wibawa. Fungsi membawa kewibawaan bersangkutan dengan usaha seseorang dalam mencapai kesederajatan dengan peradaban yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku sendiri. Nah, bagi seorang penutur atau pembicara yang mahir berbahasa Indonesia yang baik dan benar, di suatu masyarakat akan memperoleh wibawa di mata masyarakat tersebut. Dan selanjutnya ada penggunaan kata baku. Biasanya kata baku digunakan untuk surat dinas, surat edaran, surat resmi, dan lain sebagainya. Dan biasanya untuk membuat laporan juga biasanya menggunakan kata baku, membuat karya ilmiah, nota dinas,
surat lamaran pekerjaan, saat musyawarah atau diskusi, saat berpidato, dan rapat dinas. Kemudian saat surat menyurat antar organisasi, instansi, atau lembaga, dan lain sebagainya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.